Selamat malam teman-teman. Ini malam hari sekitar pukul Isya jam 7. Agenda malam hari yang pertama, saya akan menambahkan pakan karena konsumsi makan mereka sudah sangat bagus, sangat banyak. Maka dari itu kita harus sering menambahkan pakan, tapi jangan terlalu banyak-banyak teman-teman, secukupnya tapi kita sering, daripada kita langsung menumpuk banyak dan kita tahu bahwa sifat makan mereka yaitu mengais-ngais seperti ayam. Nah, dikhawatirkan kalau kita langsung memberi banyak akan banyak pakan yang tercecer, kan sayang itu. Sekarang apalagi harga pakan lagi mahal atau akan naik terus. Nggak tahu nanti sampai kapan ini harga pakan melambung tinggi terus. Nah, maka dari itu kita akan memberi pakan sesering mungkin, tapi dengan porsi sedikit-sedikit. Nggak apa-apa, sedikit, yang penting tempat pakan jangan sampai kosong dan frekuensi pemberian lebih banyak daripada kita langsung sekali ngasih makan, takutnya nanti kececer dan mubazir. Nah, untuk hari ke-6 lantai alas, maksudnya lantai koran, sudah saya ambil tadi pagi dikarenakan kotoran mereka sudah sangat numpuk banyak, dicampur dengan tumpahan-tumpahan air dan sisa-sisa pakan. Nah, ini baru tadi pagi teman-teman, tapi pakan maksudnya kotoran sudah banyak. Bisa dibayangkan kalau pakai alas koran, kaki-kaki mereka nih kasihan nempel sama kotoran mereka. Apalagi kalau ya dikembalikan ke manusia lah, kalau tempat tinggal kita kotor juga kita kurang nyaman untuk tinggal di situ. Maka dari itu sebisa mungkin juga kita memberikan perlakuan yang baik untuk puyuh-puyuh kita. Kalau kita ingin hasil yang maksimal, kita harus memberikan pelayanan ke mereka secara maksimal juga, dengan memperhatikan kebersihan kandang, kebersihan air minum, kualitas pakan, seperti itu teman-teman. Untuk air minum saya masih menggunakan tetap fokus dan disiplin menggunakan air matang. Untuk saya memilih air godokan karena juga irit. Lalu tetap menggunakan asam sitrat, soda kue, dan obat pernafasan. Tapi ini saya tambahkan kunyit teman-teman, kunyit yang warna kuning sama kunyit yang putih untuk menambah nafsu makan dan memberikan itu teman-teman sebagai pencernaan mereka supaya bagus. Apalagi kita kemarin tahu bahwa kotoran mereka yang di koran cukup tebal, takutnya mereka mematuk-matuk feses mereka sendiri. Nah, apabila kita telat menggantikan atau mengangkat alas koran, yang pertama pasti bahaya bagi mereka untuk saluran pencernaan mereka. Yang kedua, pasti mereka akan mudah terjangkit penyakit yang namanya penyakit snot. Apa itu snot? Nah, penyakit snot itu saluran pernafasan teman-teman. Biasanya ditandai dengan munculnya atau sekitar mata, hidung akan mengalami benjolan kalau di puyuh dewasa. Kalau di puyuh yang masih kecil seperti ini, mereka akan sesak nafas, lalu bisa mati. Pasti produksinya juga kurang bagus. Nah, maka dari itu dari 0 hari kita masukkan obat pernafasan dan kita bantu dengan sirkulasi udara teman-teman. Ini coba lihat sirkulasi udara dari alas mereka sampai tatakan kotoran mereka lumayan tinggi, sekitar 1 jengkal. Ini berapa ini? 20 sentian. Diinginkan bahwa sirkulasi udara tidak terlalu pengap sehingga amonia tidak naik dan mengganggu pernafasan puyuh kita.
Nah, ini kita akan menambahkan pakan. Saya masih menggunakan pakan ayam pedaging teman-teman, untuk merek dari produk Java atau Comfit 511 untuk ayam pedaging 0 sampai 21 hari. Karena kemarin saya mencari pakan khusus puyuh starter kosong teman-teman, tokonya tidak menyediakan atau tidak punya stok untuk pakan puyuh starter. Ya mau nggak mau kita harus cari opsi lain, yaitu menggunakan pakan ayam pedaging. Tapi dari segi proteinnya cukup berbeda teman-teman. Kalau kita pakai puyuh starter ya mungkin sekitar proteinnya 24 sampai 25. Karena kebutuhan protein mereka juga segitu. Kalau saya pakai ayam pedaging ini dari produk Java, proteinnya hanya 22%. Nah, maka dari itu dari awal saya menggunakan tambahan nutrisi, yaitu dengan menambahkan susu untuk di air minumnya. Nah, ini saya menghaluskan pakan karena ini tekstur dari pakan ayam ini crumble tapi besar. Kalau khusus puyuh lebih halus teman-teman. Nah, ini karena khusus ayam, maka dari itu kita harus menggiling atau menghaluskannya dengan menggunakan kalau kalian punya mesin penggiling atau halus pakan lebih baik. Kalau saya nggak punya, cukup menggunakan blender ya teman-teman. Nah, ini sudah cukup bisa menggunakan atau menghaluskan pakan. Nah, coba lihat, kita akan menghaluskan seperti berbentuk tepung. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, ini crumble, yang ini lebih ke bentuk mesh atau seperti tepung. Untuk pertumbuhan bobot badan mereka sepertinya juga cukup bagus. Nah, nanti besok di hari ke-7 kita akan melihat pertumbuhan bobot badan mereka. Kemarin waktu DOki datang, saya timbang rata-rata 5% dari total populasi 1000 ekor. Saya ambil 5%, kurang lebih 50 ekor, yaitu dengan mengambil per box kurang lebih sekitar 8 sampai 10 ekor. Kan satu box isinya 200 ekor. Saya ambil kurang lebih 10 ekor. Lalu saya timbang dan menghitung rata-rata, ketemu bobot badan mereka yang awal 7,6 gram. Nah, kita lihat besok di hari ke-7 berapa rata-rata bobot badan mereka. Karena kita akan mengevaluasi nantinya bobot badan mereka itu sebenarnya idealnya berapa. Dari 7 hari, 14 hari, 21 hari, sampai awal bertelur. Nah, nanti kita akan menghitung atau mencatat, sehingga nanti berikutnya kalau saya memelihara DOki lagi, pesan DOki lagi, kita tahu bahwa oh ini standar ideal bobot badan di hari sekian atau umur sekian, mereka harus mempunyai standar bobot badan segini. Maka dari itu pentingnya recording atau penimbangan bobot badan atau pencatatan bobot badan mingguan. Ini sangat perlu teman-teman, apalagi kalau kalian mempunyai peternakan yang skala besar. Kalau saya masih kecil, maka dari itu saya harus belajar disiplin untuk mencatat seperti itu, mulai dari konsumsi pakan harian, konsumsi air minum, sampai kalau umur-umur segini, untuk umur-umur DOki sampai pulet, saya akan menghitung yang namanya bobot badan mingguan. Nah, nantinya kalau di fase layar atau masa produksi, kita juga akan menghitung yang namanya atau mencatat, yang pertama ada produksi harian telur, tingkat kematian atau mortalitas, lalu hen day atau produksi berapa persen sehari produksi telur mereka, lalu menghitung butirannya, setelah itu berapa yang retak, berapa yang bagus telurnya. Nah, seperti itu teman-teman. Kalau yang seperti ini, kita cukup menimbang konsumsi harian pakan mereka, air minum, lalu kita catat juga pemberian vitamin dan obat dengan dosis yang sesuai, jangan sampai terlalu banyak atau kurang. Nantinya juga akan kurang bagus juga bagi mereka. Untuk pakan
Ini saya menggunakan sistem Ethylene. Apa itu Ethylene? Pakan Ethylene yaitu pakan yang atau kita biasa disebut makan sepuas-puasnya. Tapi di sini saya garis bawahi yang dinamakan sepuas-puasnya, yaitu dengan tetap menghitung berapa kebutuhan pakan mereka. Jadi kita nggak asal ngasih dan lupa untuk mencatat berapa pemberian lalu konsumsi makan mereka. Yang namanya sepuasnya juga kita akan berikan sedikit-sedikit, tapi jangan sampai tempat pakan mereka kosong. Boleh masih sisa sedikit, nanti kita tambah lagi, sisa sedikit kita tambah lagi. Yang penting jangan sampai kosong. Apalagi ini kita mengejar bobot badan. Ya teman-teman, yang namanya ad libitum yaitu makan sepuasnya tapi dengan hitungan. Jangan sampai ngasal yang nantinya biaya kos pakan membengkak, yang nantinya juga kita akan rugi di awal seperti ini. Apalagi sifat puyuh kalau masih segini, mereka akan mengais-ngais pakan. Kalau kita langsung beri pakan banyak sampai menggunung-gunung seperti itu, puyuh akan suka lalu mengais-ngaisnya. Entah apa yang dicari puyuh, tapi itu sifat alamiah puyuh seperti itu, seperti ayam akan mengais-ngais pakan. Maka dari itu, untuk mensiasatinya, yang pertama kita menggunakan pakan seperti ini, tempat pakan yang ini khusus ayam teman-teman biasanya. Nah coba lihat, masih ada beberapa ekor yang masuk ke dalam tempat atau mangkok pakan seperti itu. Tapi ada beberapa juga yang hanya kepalanya saja yang mematuk-matuk ke tempat pakan seperti itu. Kalau kita memakai model nampan seperti ini, pasti mereka tidur makan di situ, apalagi mengais-ngais. Nah seperti ini yang di bawah lampu itu. Nah beda dengan menggunakan sistem tempat pakan seperti ini. Nah ini khusus untuk produksi atau umur layar. Mereka kan nggak bisa ini untuk mengais-ngais kakinya. Mungkin mereka mengais-ngais pakan dengan menggunakan paruh mereka. Nih ada beberapa juga yang tercecer. Nah ini sayang teman-teman, kalau kita punya ayam kampung atau ayam-ayam ternak lainnya yang bisa kita kasih pakan seperti itu, masuk teman-teman, daripada kita beli pakan untuk ternak ayam kita bisa kasih pakan sapuan atau pakan-pakan yang tercecer untuk menghemat juga biaya pakan. Nah seperti ini teman-teman. Oke, cukup sekian perkembangan puyuh saya di usia 6 hari. Saya akan mengganti tempat minum karena ada beberapa juga yang sudah kosong. Nah ini kosong, yang kecil-kecil, tinggal yang besar ini masih sedikit. Kita akan ganti kuras pakai air bersih, lalu kita cuci dengan menggunakan sabun cuci piring untuk agar tidak bau teman-teman. Apalagi kita pakai yang namanya obat pernafasan itu sama kunir atau kunyit, pasti akan menempel baunya. Maka dari itu kita cuci dengan menggunakan sabun cuci piring agar baunya hilang, biar tidak gampang bau nih air minumnya. Kasihan juga kalau air minum bau, puyuh-puyuhnya minum. Kalau kita minum dengan menggunakan air yang bau kan juga kita nggak mau. Maka dari itu kita juga harus kasih air minum yang terbaik untuk puyuh. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.